Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah jamaah rahmat Allah SWT. Hari ini fadhail sedekah tentang anjuran supaya zuhud, qanaah dan tidak minta-minta. Hari ini sampai kepada halaman 395 tentang tanda-tanda ulama akhirat. Tanda yang ke-8, tanda ulama akhirat yang ke-8 adalah keimanan dan keyakinan mereka sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sangat memperhatikan masalah ini, karena yakin adalah modal utama. Rasulullah SAW bersabda, yakin adalah beriman dengan sepenuhnya. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah iman. Maksud sabda beliau SAW adalah supaya kita duduk bersama-sama ahli yakin, mengikuti mereka, supaya dengan keberkahan mereka tertanam keyakinan yang kokoh dalam diri kita, sehingga kita yakin dengan qudrat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita yakin dengan adanya matahari dan bulan, dan yakin dengan sepenuhnya bahwa zat yang maha berbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua asbab dunia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang memukul, ia tidak akan beranggapan bahwa yang memukul adalah kayu yang ada di tangannya, tetapi yang memukul adalah orang yang memegang kayu itu. Jika yakin telah tertanam kokoh dalam hati, maka ia akan mudah bertawakal, rela dengan khodar dan khodar, dan rela menerimanya. Ia yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rezeki. Allah lah yang mengambil tanggung jawab rezeki setiap orang. Rezeki yang telah ditentukan untuknya pasti akan didapatkan, dan rezeki yang tidak ditentukan untuknya pasti tidak akan didapatkan. Jika keyakinannya itu telah sempurna, ia akan merasa tenang dalam mencari rezeki. Loba dan tamak akan hilang, sehingga jika ia tidak memperoleh apa yang diinginkannya, ia tidak akan merasa sedih. Ia juga yakin bahwa setiap saat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kebaikan dan keburukannya. Kebaikan atau keburukan, walaupun hanya sebesar dzarrah, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengerjakannya akan mendapatkan balasan. Ia yakin akan mendapat pahala jika mengerjakan amal soleh, sebagaimana ia yakin akan kenyang jika makan. Ia yakin bahwa azab akan datang jika ia melakukan amalan buruk, sebagaimana masuknya racun karena gigitan ular, sehingga hatinya menyukai kebaikan sebagaimana ia menyukai makanan dan minuman, dan ia takut berbuat dosa sebagaimana ia takut kepada ular dan kalajengking. Jika keyakinan ini telah tertanam di dalam hati, maka akan timbul semangat untuk menyempurnakan amalan-amalan yang mendatangkan pahala dan menjauhi keburukan. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tadi taklim kita hari ini tentang tanda-tanda ulama akhirat yang ke-8. Insyaallah selanjutnya yakni tanda-tanda ulama akhirat yang ke-9. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pentingnya kita sebagai seorang muslim bagaimana selalu usaha iman diusahakan. Orang tua kita katakan
Iman itu seperti uang, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau tanggal muda ya biasanya uangnya banyak, yang pegawai-pegawai. Kalau tanggal udah tua, uangnya udah berkurang, udah menipis. Begitu pula iman. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Maka pentingnya ini dan Allah pentingnya ada usaha. Usaha bagaimana kita meningkatkan iman. Terus usaha, yakni keluar di jalan Allah dengan usaha, bicara kebesaran Allah, bicara kampung akhirat, bicara pentingnya amal agama. Dan Allah SWT. Nah, demikian taklim hari kita untuk berkan untuk sebagai kifarah majlis. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.